Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Eh, Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran matematika kelas 5. Pada pembelajaran kita kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung waktu. Waktu ternyata bisa kita operasi hitung ya, berarti bisa kita jumlah, kita kurang begitu. Nah, kita sudah mulai masuk di bab 2. Di bab 2 ini apa saja yang akan kita pelajari? Yaitu ada satuan waktu, kemudian ada satuan jarak, ada satuan volume. Nah, 3 poin ini adalah bagian dasar atau bagian utama dalam pembelajaran bab 2. Kenapa saya bilang ini bagian utama? Ketika salah satu kamu tidak bisa, pasti nanti di materi berikutnya tidak bisa. Nah, satuan jarak, volume, dan waktu ini yang akan kita gunakan untuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kecepatan. Saat kita membahas kecepatan, maka kita menggunakan satuan waktu dan satuan jarak. Kemudian kalau satuan waktu dan satuan volume, maka kita gunakan pada subbab debit. Nah, di bab 2 ini materinya adalah kecepatan dan debit. Ya kan? Materi atau pokok bahasan kita adalah kecepatan dan debit. Sehingga untuk bisa kecepatan dan debit ini ya kita harus kuasai satuan jarak, satuan waktu, dan satuan volume. Nah, dari situ kita bisa mulai. Yang pertama kita pelajari adalah tentang satuan waktu dulu ya. Kita mulai dari yang warna biru. Satuan waktu atau waktu. Anak-anak ada yang tidak tahu, yang tidak bisa melihat sekarang ini jam berapa ya? Kalau misal di dinding kalian, jam dinding kalian menunjukkan angka seperti ini, maka ini yaitu jam. Kalau seperti ini berarti jam berapa jam? Kita bisa tuliskan jam 1.00 atau boleh juga jam. Kalau kita menggunakan aturan yang 24 jam, kita juga bisa tulis jam 13.00. Jam 1 malam, jam 1 siang. Atau jam 1 malam dan siang menggunakan aturan AM, PM. Itu juga bisa. Nah, kemudian kalau ada jarum jamnya menunjukkan seperti ini. Yang pendek di angka 3, yang panjang di angka 12. Berarti ini jam 3. Atau kalau menggunakan 24 jam, jam 3 sore berarti jam 15. Nah, anak-anak harus bisa menentukan jam. Kalau saya punyanya begini, jarum pendeknya di angka 8, jarum panjangnya di angka 12. Yang ini berarti jam 8. Kalau menggunakan 24 jam 8 malam berarti jam 20.00. Jadi caranya tinggal nambah 12. Ini bertambah 12. Yang ini juga bertambah 12. Nah, sekarang kalau jamnya begini, yang pendek ini di angka 7, yang panjang di angka 3, maka ini menunjukkan jam 7 lebih. Nah, di angka 3 ini berarti lebih berapa? 15 menit. Atau kalau kita mau bikin jam yang jam 7 maghrib, isya, berarti kan jam 19 lebih 15 menit. Nah, setiap ini 5 menit, 10 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit. Nah, harus sudah tahu ya. Anak-anak sudah kelas 5. Kalau jarum jamnya seperti ini. Nah, ini jam berapa ini? Ini jam 4 lebih apa jam 5 lebih? Kalau seperti ini kita lihat aja. Kita perpanjang. Oh, berarti belum sampai jam 5. Kalau belum sampai jam 5, berarti masih jam 4 lebih berapa? 25, 30,
35. Berarti di sini lebih 35 menit. Nah, kalau ada dua kayak gini bagaimana? Ya, silakan anak-anak yang menentukan ya. Belajar menentukan. Nah, kalau yang ini, yang nomor yang terakhir ini jam berapa ini? Ini kita perpanjang aja. Belum ada jam 7 berarti masih jam 6 lebih. Tadi 35, 40, 45. Jam 6, 45 menit. Anak-anak harus sudah bisa ya menentukan jam seperti ini. Waktu yang ditunjukkan jam berapa, nah, itu harus sudah bisa. Sekarang bagian-bagian dari waktu, kalau kita punya jarum seperti ini, yang pendek itu menunjukkan jam, yang panjang menunjukkan menit. Nah, yang warna merah ini menunjukkan detik. Ada jam, ada menit, ada detik. Sehingga untuk jam ini kita bisa buat sebuah tangga waktu. Tidak hanya pada tangga kilometer, hektometer, dekameter, tangga jarak, tetapi kita juga bisa bikin tangga waktu. Bedanya bagaimana? Pada tangga waktu, setiap turun 1 dikali 60 dan setiap naik 1 dibagi 60. Sehingga kalau saya punya 1 jam itu sama dengan 60 menit. Karena apa? 1 jam itu kan kalau ke menit turun 1. Kalau turun 1 berarti dikali 60. Berarti 1 jam ini dikali 60, maka 60 menit. Nah, berarti 1 jam kita bisa katakan 1 jam adalah 60 menit. Kalau 1 menit berapa detik? Ya, menit ke detik. Kalau turun 1 berarti dikali 60. Berarti 1 menit 60 detik. Nah, kalau 1 jam. Nah, 1 jam ini kan turunnya 2 kali 6, turun kali 60. Habis itu turun lagi kali 60 lagi. Maka kalinya 3600. 1 jam sama dengan 3600 detik. Kalau dibalik bagaimana? Kalau dibalik, misal ini saya balik 1 menit. Ini berapa jam misalnya? 1 menit berapa jam? Ya dibalik aja. Kalau ini tadi turun dikali 60, karena ini naik berarti dibagi 60. Ini 1 itu dari sini. Nah, dibagi 60. Gitu ya. Kalau 1 detik kita mau rubah ke jam, berarti dibaginya berapa? 3600. Nah, begini ya. Nah, 1 hari ada berapa jam? 1 hari jumlahnya 24 jam. Nah, penentuan waktu tangga naik turun, merubah jam ke menit, merubah menit ke detik. Nah, ini anak-anak bisa ya, mudah ya. Tinggal kalau jam ke menit berarti dikali 60, menit ke detik dikali 60, jam ke detik kali 3600. Nah, kalau 1 hari berarti 24 jam. Itu aja. Sederhana dan mudah kan? Sekarang kita masuk ke konversi hitungannya. Bagaimana konversi hitungan waktu itu? Kalau misal di sini saya berikan beberapa contoh. Nah, di beberapa contoh ini, di beberapa contoh ini saya punya 2 jam berapa menit? 2 jam berapa menit? Kalau 2 jam kita mau rubah ke menit, jam ke menit turunnya cuma 1. Kalau turun 1 berarti dikali 60. Berarti 2 jam dikali 60 sama dengan 2 kali 60, 120 menit. Maka kita bisa tuliskan di sini. Nah, yang di sini nih, ini berarti berapa? 120
Ya. Nah, kemudian kalau bentuknya pecahan seperti ini bagaimana? Caranya sama saja. Ketika anak-anak sudah kuasai perkalian pecahan kemarin, maka akan mudah bab selanjutnya. Anak-anak kuasai bab pembagian pecahan, mudah selanjutnya. Anak-anak kuasai bab 1 kemarin, bab 2, bab 3, bab 4 akan terasa sangat mudah. Sekarang kalau yang nomor 2 misalnya, saya punya 2 3/4 jam. Ini ya, 2 3/4 jam itu berapa menit? Nah, jam ke menit diapakan tadi? Turun 1 dikali 60, berarti ya sama dengan 2 3/4 kali 60. Perkalian bilangan pecahan bagaimana? Pecahannya harus berbentuk pecahan biasa. Maka ini bisa kita rubah. 2 kali 4 8. 8 ditambah 3 hasilnya 8 ditambah 3 11, berarti di sini 11/4 dikali 60 per 1. Bisa dibagi 4 masih 1, dibagi 4 masih 15. Sehingga 11 kali 15 adalah 165. Maka di sini kita bisa beroleh sama dengan 165. Kalau bentuknya seperti ini, yang ketiga sekarang, saya punya 5/6 jam. Kita rubah dari jam ke menit. Ketika anak-anak menemukan bentuk begini, pecahan campuran, ketika atau seperti ini, maka yang depan ini adalah jam. Nah, yang belakang ini bisa kita rubah jadi menit. Sehingga kalau ketemunya adalah 1/5/6, 1/5/6 jam, saya tulis J gitu aja ya, jam, maka ini ini adalah 1 jam. Nah, 5/6 itu kita rubahnya jadi jam ke menit kali berapa? 60, berarti 5/6 kali 60 menit, berarti 1 jam bagi 60 masih 1 masih 10, 50 menit. Sehingga di sini 1 jam ini 50 menit. Bisa ya? Mudah ya? Kalau anak-anak mudah perkalian pecahan, ya pasti mudah seterusnya. Gitu. Oke, yang terakhir ini dicontoh, ini adalah contoh yang turun. Jadi kalau turun berarti contoh yang dikali. Nah, di contoh ini adalah contoh yang turun. 1,2 jam. 1,2 jam kita mau rubah ke detik. Jam ke detik itu dikali apa dibagi? Dikali. Jam itu berapa detik? Ada 3600. Maka 1,2 jam ini ke detiknya dikali 3600. Nah, sama dengan berapa ini? Kita hitung di sini. 36 kali 1,2. 2 nyimpen 1, 6 tambah 1 7, 6 3. Kalau kita jumlah 2 3 4 0 0 tambah 02 ini karena ini ada 02. Komanya satu angka, berarti satu angka. 4 3 20. Maka di sini 4 3 20 detik. 4.320. Gitu ya. Nah, mudah ya. Ini tadi 120. Jadi mudah sekali anak-anak untuk merubah konversi pecahan. Ini sangat mudah ketika anak-anak benar-benar kuasai materi kita yang kemarin. Nah, kalau belum menguasai gimana? Ya latihan-latihan yang ada di buku itu dicoba aja dikerjakan gitu. Karena dengan banyak berlatih anak-anak pasti bisa nanti. Nah, di berikutnya
ini saya contohkan yang naik. Naik berarti dari detik, dari bawah ke atas, dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari detik ke menit, dari detik ke jam, menit, detik misalnya. Gitu ya. Nah, kita mulai untuk yang atas dulu. 145 detik itu berapa menit? Detik ke menit, kalau tadi menit ke detik adalah 60, maka detik ke menit itu dibagi 60. Maka 145 detik kita rubah ke menit. Menit berarti dibagi ya 145 ke menit. Detik ke menit karena naiknya 1 dibagi 60, dibagi 60. Nah, 145 dibagi 60 hasilnya berapa hasilnya? Kita bisa sederhanakan ada 2. Kita sederhanakan ya, ini gunakan sistem pecahan kemarin. 2 masih 120, 25 per 60. Dibagi 5 ada 5 per 12 menit. Atau kalau anak-anak pengen desimal ya boleh dirubah jadi desimal. Itu ya. Berarti di sini 25 per 12 menit. Jadi kalau anak-anak tidak kuasai pecahan kemarin mesti agak kesulitan di sini. Sekarang kalau kita punya yang kedua ini misal 125 menit. 125 menit itu kita mau rubah jadi jam, berarti dibagi 60. 125 dibagi 60 jam. Yaitu sama dengan untuk merubah pembagian kayak gini anak-anak harus benar-benar kuasai porogapit ya. Yaitu misalnya 125 dibagi 60 itu kan 2. 2 berarti 120 sisa 5 berarti 2 sisanya 5 per 60. Nah ini bisa kita sederhanakan menjadi 2 dibagi 5 masih 1 bagi 5 masih 12. 1 per 12. Maka di sini ketemunya 2 1 per 12. Mudah apa ribet ini? Ribet kalau anak-anak tidak bisa pembagian. Saya bersihkan. Yang ini tadi 25 per 12. Yang ini 2 1 per 12. Nah untuk yang nomor 3 sekarang 2500 detik kita rubah ke menit. 2500 detik saya tulis D ya, kita rubah ke menit. Detik ke menit dibagi 60 berarti 2500 dibagi 60. Kita bisa gunakan porogapit. 2500 dibagi 60 masih ada 4 kali 60 240 ya. Masih 10, nolnya turun lagi, 100 bagi 60 ada 1 kali 60 60 masih 40. Berarti di sini 41, sisanya 40 per 60. 40 per 60 bisa kita rubah menjadi dibagi 20 masih 2, bagi 20 masih 3. 41 2 per 3. Berarti di sini 41 2 per 3 menit. Bisa ya? Mudah kan? Nah, bagaimana yang terakhir? Kalau detik kita rubah jadi jam, menit, detik. Maka kita ngitungnya, kita mulai dari yang paling besar yaitu jam. 4000 ini untuk detik ke jam ini kan 4000 detik ke jam itu kan dibagi dengan 3600. Kita bagi 3600 ada 1 kali 3600 masih 400. Sudah selesai ya, tidak bisa dibagi. 400 tidak bisa dibagi ini karena ini tadi menit detik ya, maka ini detik.
dibagi dengan 3.600, di sini tinggal 1 jam. Nah, 1 jam sisanya berapa detik? Masih sisa 400 detik. 400 detik kita jadikan menit, berarti dibagi dengan 60. Dibagi 60 masih ada 6, ya 6, 7, 6. 6 kali 60 3.360, masih sisa 40. Berarti ini tinggal 6 menit, sisanya adalah 40 detik. Ini sisanya. Jadi untuk membuat kayak gini, detik ini dirubah jadi jam, menit, detik. Pertama kita harus ambil yang paling besar. 4.000 kita bagi dengan 3.600, kita rubah ke jam dulu, ada 1 jam, sisanya 400 detik. 400 detik kita jadikan menit dengan cara dibagi 60. Ini tadi ya, yang ini dibagi 60, maka di sininya hasilnya 6, sisanya 40. Maka 40-nya 40 detik, 6-nya 6 menit. Nah, khusus yang ini perlu banyak sekali latihan. Kalau yang atas ini cukup gunakan perkalian dan pembagian pada pecahan. Saya rasa itu ya, mudah ya. Nah, satu kali lagi, waktu ternyata bisa dioperasikan. Artinya dia bisa ditambah, bisa dikurang. Perhatikan ini. Untuk operasi hitung waktu, dia bisa ditambah dan dikurang. Catatannya adalah ini. Apa maksudnya? Jam ya hanya bisa dijumlah dengan jam, menit bisa dijumlah dengan menit, detik bisa dijumlah dengan detik. Jadi tidak bisa detik kita jumlahkan dengan menit, tidak boleh. Kalau kita jumlahkan 30 tambah 35 hasilnya 65, 45 tambah 40 hasilnya 85, 2 ditambah 5 hasilnya 7. Tadi 1 jam itu kan 60 menit. Ya kan? 1 menit itu 60 detik. Patokannya berapa? 60. Nah, ternyata di sini nih, perhatikan ini, 65, dia kan lebih dari 60. Maka 65 detik ini kita bisa hitung dengan 1 menit 5 detik. 1 menit ini kan 60 detik tadi. Kalau 60 detik tambah 5 detik, 65 kan? 65 detik itu sama dengan 1 menit 5 detik. Kemudian 85 menit ini itu sama dengan 1 jam 20 menit. Menit tadi ini 60 menit 1 jam. Berarti 85 dikurangi 60 tinggal 25. Nah, 60 menit itu kan 1 jam. Sehingga bentuk ini kita bisa rubah menjadi 8 jam 26 menit 5 detik. Dari mana ini? Nah, 65 detik ini saya ambil detiknya saja. Kemudian 85 kok jadi 26, di sini kan 25. Nah, 1 menit ini, menit sama menit, nah, kita rubah ke sini kan. Jadinya ini jadi 26. Karena menit sama menit, jamnya ini ditambah dengan jam yang sini, jadinya 8. Itu ya. Saya rasa mudah sekali untuk operasi hitung ini. Biasanya kalau hitungan biasa kita jumlah itu nyimpennya adalah 1, kalau ini nyimpennya adalah 60. Sama minjem pun nanti juga 60. Kita contohkan yang pengurangan. Kalau misal saya punya 4 jam 20 menit 30 detik dikurang 2 jam 45 menit 50 detik. Maka perhatikan perubahannya. Dari mana bagian yang berwarna merah ini? Dan ini kan di sini 4, di sini jadi 3. Kita cari dari mana asal muasalnya.
Perhatikan ini. 90 itu kita peroleh dari ini kan 20. 30 kurangi 50 kan tidak bisa. Maka dia pinjam 1. Pinjam 1 di sini tinggal 19. Pinjam 1 apa? Ini menit. Pinjam 1 menit ditambah dengan 30 detik ini, maka ketemunya 90 detik. Karena 1 menit itu kan 60 detik. 60 tambah 30, 90. Maka di sini ketemunya 90 detik. Nah, kemudian nanti 19 kurangi 45 kan nggak bisa. Maka 19 ini akan pinjam di sini 1, jadi tinggal 3 dipinjam 1, yaitu 1 jam. Ditambah 19 menit. 19 dari mana? Ini tadi ya, sudah dipinjam 1, tinggal 19 menit, maka di sini tinggal 79 menit. 1 ditambah 19, satunya ini 60 menit, ditambah 19 menit, hasilnya adalah 79 menit. Sehingga ini tinggal 3, maka di sini saya tulis 3. Gitu ya. Nah, untuk pengurangannya kalau sudah seperti ini ya kita kurangi biasa saja. 90 kurangi 50, 40. 79 dikurangi 45 hasilnya 34. Dan 3 dikurangi 2 hasilnya adalah 1. Selesai. Bisa? Saya rasa mudah untuk operasi ini ya. Nanti anak-anak bisa berlatih. Nah, terakhir adalah tentang soal cerita. Masalah jam, menit, detik kita bisa hitung dalam soal cerita. Ada sebuah kasus misalnya, Bayu pergi ke Surabaya dengan naik kereta api. Jika kereta api berangkat pada pukul 06.45 dan tiba pada pukul 8.30, maka berapa lama perjalanan yang Bayu tempuh? Ini kurang ya. Berapa lama perjalanan yang Bayu tempuh? Nah, untuk soal cerita selalu biasakan nulis diketahui. Berangkatnya ini diketahui dia berangkat pada pukul 6.45 menit dan tiba atau sampai di Surabaya pada pukul 8.30. Yang ditanyakan adalah berapa lama perjalanan Bayu. Lama perjalanan Bayu kita bisa jawab dengan cara mencari lama perjalanan, ya sampainya itu atau tibanya pukul berapa dikurangi berangkatnya pukul berapa. Dia tiba pada pukul 8.30, berangkat pada pukul 6.45. Berarti kita coba hitung di sini ya. 08.30 ini bukan koma ya, ini pemisah, ini jam, yang sini menit. Nanti kalau ada detik ya bisa ditambahin. Kemudian dia berangkat ini tibanya, waktu tiba, dan yang ini waktu berangkat pada pukul 06.45. Nah, ini bisa dihitung enggak ini? Perhatikan yang ini. Karena 30 kurangi 45 enggak bisa, dia pinjam 1. Dipinjam 1 tinggal 7. Ya kan? Kemudian 30 menit tambah 1 pinjamannya 1 ini kan 1 jam sama dengan 60. Berarti ditambah 60 tinggal 9, jadi 90. Yang ini tetap ya 06.45. Kalau kita kurangi 90 kurangi 45, 07 kurangi 06, 01. Maka kita peroleh 1 jam. Nah, penulisan untuk lama perjalanan ini jam ya, berarti 1 jam, yang ini 45 menit. Jadi penulisannya adalah 1 jam 45 menit. Lama perjalanan tidak dituliskan dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk ini, tapi dalam hitungan kita boleh pakai, tapi kalau jawaban tidak boleh. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah lama perjalanan Bayu adalah 1 jam 45 menit. Saya rasa cukup itu ya. Cukup sekian.
Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.